Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai ampere meter dan voltmeter yang merupakan bab listrik dinamik fisika kelas 12. Video ini berisi penjelasan singkat mengenai cara kerja alat-alat tersebut beserta soal dan pembahasannya. Soal-soal dalam video ini bisa didapatkan yang linknya saya sertakan pada bagian deskripsi. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan bagi teman-teman untuk melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Ya, kita masuk ke ringkasan ampere meter dan voltmeter. Mari kita lihat dulu galvanometer ya. Jadi galvanometer ini terdiri dari bagian-bagian yang ada magnet ya. Kemudian di sini ada kawat. Kemudian kawat ini dialiri arus, maka berdasarkan prinsip gaya Lorentz, maka pada kawat akan bekerja gaya yang mengakibatkan pointer ini bisa bergerak, tergantung pada besar arusnya. Setelah kawat yang dilepaskan, maka pegas itu akan memutar kembali pointer ke posisi awalnya. Nah, kalau kita gambarkan secara sederhana, maka galvanometer itu terdiri dari sebuah hambatan ya, yang diberi nama Rg ya. Kemudian kawat ini mempunyai ukuran tertentu sehingga dia akan mampu menahan arus yang cukup kecil, hanya beberapa nano atau mikro ya. Tapi kalau misalkan kita mau memperbesar kemampuannya alat ukur arusnya, maka kita bisa tambahkan hambatan ya, hambatan cabang sehingga menjadi sebuah ampere meter. Jadi ini adalah ampere meter yang merupakan modifikasi dari galvanometer yang ditambahkan hambatan cabang di sini RS ya. Kita tahu bahwa sifat rangkaian cabang itu kan membagi arus. Jadi arus yang melewati galvanometer itu tetap seperti ini, cuma arus yang masuk bisa jadi lebih besar karena sebagian besar arus nanti akan dilewatkan pada hambatan cabang. Dengan menambahkan hambatan shunt ini atau hambatan cabang ini, maka kemampuan dari galvanometer seolah-olah bisa jadi lebih besar. Nah, bagaimana hubungannya? Ini tinggal kita gunakan persamaan pembagi arus ya. Jadi kalau kita menghitung arus yang melewati galvanometer, maka perbandingan hambatannya adalah yang di seberangnya RS dibagi jumlahnya Rg tambah RS dikali arus yang masuk. Atau kita bisa juga nyatakan dalam rumus I ya, tinggal di tukar tempat aja I nanti dikali RS ya, ini sama dengan IG dikali Rg tambah RS ya, inilah rumusnya. Kemudian ini juga galvanometer bisa dijadikan voltmeter dengan menambahkan hambatan muka seperti ini ya. Jadi kita tambahkan hambatan yang seri dengan hambatan galvanometer. Ini rangkaian seri pembagi tegangan. Jadi nanti tegangan yang diberikan pada voltmeter ini akan dibagi menjadi tegangan pada galvanometer dan tegangan pada hambatan RH ini. H itu dari high ya. Ini hambatan muka atau hambatan depan disebutnya. Nah, persamaannya tinggal kita gunakan tegangan dari ujung ke ujung itu adalah I galvanometer ya dikali Rg tambah RH, akan rangkaiannya seri ya. Oke, nah sekarang kita lihat definisinya untuk simbol-simbol ini. Rg itu hambatan galvanometer ya, yang terdiri dari hambatan kawat ini ya. Kemudian RS itu adalah hambatan shunt atau hambatan cabang, dan RH di sini adalah hambatan muka yang ditempatkan di depan agar berfungsi sebagai voltmeter. Kemudian arus-arusnya sebagai berikut. IG itu adalah arus maksimum galvanometer ya, tergantung pada kawat ini. Kemudian I adalah arus maksimum ketika galvanometer berubah menjadi ampere meter. Dan VG adalah tegangan maksimum galvanometer ya. Jadi ini kan ada arus IG dikali dengan hambatan galvanometer menjadi beda potensial. Kalau arusnya terlalu besar maka bisa putus ininya ya. Kemudian untuk menambahkan
kemampuan voltmeter bisa dipasang dengan RH ya. Jadi nanti tegangannya adalah tegangan voltmeter itu menjadi tegangan galvanometer ditambah dengan tegangan pada hambatan muka ini ya. Soal nomor 1 mengenai ampermeter. Sebuah galvanometer akan menyimpang penuh ketika dialiri arus 50 mikroampere. Hambatan galvanometer 50 ohm. Berapakah hambatan yang harus ditambahkan pada galvanometer agar dapat mengukur arus maksimum 5 miliampere? Ya, sekarang kita gambarkan dulu diketahuinya ya. Jadi ada galvanometer, dia akan menyimpang maksimum ketika dialiri arus yang besarnya 50 mikroampere ini ya. Pada keadaan normal, arus 50 mikroampere dan galvanometer mempunyai hambatan sebesar 50 ohm, itu dari kawat ini ya. Nah, sekarang kalau galvanometer ini akan dialiri arus yang besarnya 5 miliampere, tentu saja akan putus ini kalau dibiarkan seperti ini. Nah, untuk menjadikan ini bisa mengukur arus 5 miliampere, perlu kita tambahkan hambatan cabang ya, yaitu Hertzian ini, sehingga dia menjadi ampermeter dengan kemampuan yang lebih besar dibanding galvanometer itu sendiri. Nah, seberapa besar atau hubungannya adalah seperti ini ya. Jadi I itu adalah arus yang masuk pada ampermeter, adalah perbandingan dari RG tambah RS dibagi RS dikali I galvanometer. Jadi kalau kita substitusikan nilai ini, I-nya itu adalah 5 miliampere dijadikan mikroampere, berarti 5000 ya. Kemudian hambatan galvanometernya 50 ohm, saya isi di sini. RS-nya ditanya, ditulis lagi ya, ini juga sama. Kemudian IG-nya adalah 50 mikroampere, saya tulis di sini. Oke, ini tinggal kita coret nih, 50 dengan 5000 jadi 100 ya. Jadi disederhanakan persamaan seperti ini, 100 sama dengan 50 tambah RS per RS. Kemudian untuk mencari RS berarti tinggal kita kali silang aja ya. Jadi 100 RS sama dengan 50 tambah RS. RS-nya pindah ke kiri, kita gabungkan dengan 100 jadi 99 RS sama dengan 50, atau RS-nya adalah 50 per 99 ohm. Ya, ini kalau kita hitung mendekati setengah ya, mendekati 50 per 100. Jadi inilah hambatan Hertzian yang harus ditambahkan di sini supaya galvanometer ini bisa mengukur arus menjadi 5 miliampere. Soal nomor 2 mengenai voltmeter. Sebuah galvanometer memiliki hambatan 30 ohm dan arus sebesar 2 miliampere dibutuhkan untuk menggerakkan jarum ke skala penuhnya. Tentukan hambatan yang diperlukan agar alat tersebut dapat mengukur tegangan listrik maksimum sebesar 200 mV dan bagaimana cara menghubungkan hambatan tersebut. Ya, mari kita gambarkan mulai dari galvanometer. Dia mempunyai kemampuan mengukur arus atau kemampuan dilewati arus sebesar 2 miliampere ya, dan hambatan dalamnya adalah 30 ohm. Ini hambatan galvanometernya. Nah, sekarang kalau misalkan kita akan mengukur atau menjadikan galvanometer ini menjadi voltmeter ya, maka kita harus tambahkan hambatan muka di sini ya, dipasang seri dengan hambatan galvanometer, sehingga nanti kita bisa mendapatkan galvanometer ini dapat mengukur tegangan sebesar 200 mV ya ini. Dan kalau kita tuliskan arusnya tetap dia, yaitu maksimumnya 2 miliampere. Hambatan dalamnya atau hambatan galvanometer adalah 30 ohm. Nah, sekarang bagaimana nilai hambatan RH ini ya harus kita dapatkan ya. Sebenarnya tinggal kita gunakan rangkaian seri saja ya, atau rumusnya ditulis seperti ini: V sama dengan RG tambah RH dikali dengan IG ya. IG itu arus galvanometer, RG itu hambatan galvanometer, dan RH ini adalah hambatan mukanya atau hambatan depannya. Kita tuliskan data-datanya, 200 dari sini, 200 mV ya.
Kemudian berarti satuan I kita jadikan dalam miliampere ya. Jadi 2 ya langsung. Kemudian nanti R-nya dalam ohm ya. RG-nya yaitu 30 ohm. RH-nya dicari. Ini 200 dengan 2 bisa dicoret jadi 100 sama dengan 30 tambah RH. Dan RH-nya tentu saja dengan mudah kita dapatkan sebesar 70 ohm ya. Soal nomor 3 kembali ampere meter. Berapakah nilai hambatan cabang yang diperlukan agar 10% arus listrik yang hendak diukur melalui galvanometer dengan hambatan 99 ohm. Ya, kita gambarkan lagi ini galvanometernya mempunyai hambatan sebesar 99 ohm. Nanti arusnya IG ya. Kemudian ini dipakai sebagai ampere meter ya, berarti kita harus tambahkan hambatan shunt-nya ya, R shunt-nya. Nanti arus yang melewati galvanometer tetap IG, yang melewati hambatan shunt ya kita sebut IS. Nanti ini adalah arus yang akan diukur oleh ampere meter. Kemudian kita tuliskan persamaannya ya. Jadi I sama dengan RG tambah RS per RS dikali IG. Nah, di sini disebutkan bahwa 10% dari arus I yang masuk ini masuk ke dalam galvanometer ya. Berarti nanti IG-nya kita isi 10% dari I atau 0,1 I ya. Selengkapnya kita isikan seperti ini. I-nya I, RG-nya 99 ohm, RS-nya kita cari. Dan IG-nya adalah arus yang melewati galvanometer tadi disebut 10% atau 0,1 I ya. Ini I-nya coret, di ruas kiri tinggal 1. 0,1-nya bagi bawa ke sebelah kiri jadi 1 bagi 0,1 10 ya. Jadi 10 sama dengan 99 tambah RS per RS. Sudah mudah, tinggal kali silang aja. 10 RS sama dengan 99 tambah RS. RS-nya kita bawa ke sebelah kiri, gabungkan dengan ini. Jadi 9 RS sama dengan 99. Atau RS-nya adalah 99 dibagi 9, yaitu 11 ohm. Nomor 4 kembali voltmeter. Sebuah galvanometer dengan hambatan 30 ohm akan mengalami simpangan maksimum jika tegangannya 60 volt. Agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan 480 volt, besar hambatan depan yang harus dipasang secara seri adalah ya, oke, kita gambarkan ini galvanometernya. Dia mempunyai kemampuan bisa mengukur tegangan 60 volt dan hambatan galvanometer 30 ohm ya. Yang kita perlukan arus, jadi kita tinggal bagi 60 dibagi 30, jadi 2 ampere ini. Jadi arus galvanometernya maksimum 2 ampere dan hambatan galvanometernya adalah 30 ohm. Nah, sekarang galvanometer ini akan menjadi sebuah voltmeter dengan kemampuan mengukur tegangan maksimumnya 480 volt. Berarti kita harus tambahkan hambatan muka ya, RH ya. Ini hambatan galvanometernya 30 ohm. Sehingga setelah pemasangan ini diharapkan dia bisa dilewati arus 2 ampere dan ininya menunjukkan angka 480 volt. Nah, berapakah nilai RH ini? Oke, kita tuliskan dulu rumusnya. V sama dengan RG tambah RH dikali IG ya. Kemudian kita isi saja V-nya 480, RG-nya 30 ohm, RH-nya ditanya dan IG-nya adalah 2 ampere ya. 480 bagi 2, 240. Jadi 240 sama dengan 30 tambah RH atau RH-nya sama dengan 210 ohm ya. Nomor 5 itu mengenai ampere meter dan voltmeter yang soalnya diambil dari UN 2010. Suatu rangkaian listrik sederhana terlukis seperti gambar. Ini rangkaiannya ya. Nilai hambatan R adalah, jadi R ini hambatan yang belum diketahui, diminta dicari dengan memasang dua alat ukur voltmeter dan ampere meter. Tentu saja kita gunakan hukum ohm ya, tinggal V sama I kali R atau R sama V bagi I. Berarti kita harus cari berapa nilai tegangan dan berapa nilai arus yang melewati R ini. Nah, ini adalah voltmeternya, ini ampere meternya. Terus saja tinggal kita baca ya, cara membacanya seperti ini. Pertama kita hitung dulu voltmeternya. Jadi ini skala maksimumnya adalah 10 volt. Jadi ketika jarum
di angka ujung kanan ini atau di angka 10, berarti dia menunjukkan angka 10 volt. Nah, tanda yang merah ini menunjukkan tegangan pada saat diukur ya. Jadi di sini itu angkanya 5, jadi 5 dibagi skala maksimum 10 dikali 10 volt dari sini ya. Tentu saja kita dapatkan ya, tegangannya adalah 5 volt ya, 10-nya dicoret ya. Nah, bagaimana dengan arus? Pada prinsipnya sama. Ini arus maksimumnya berarti 5 ampere kalau menunjukkan di angka 5 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa angkanya menunjukkan angka ke antara 2 dan 3, berarti 2,5 dibagi skala maksimumnya 5 dikali nilai pembacaan maksimumnya adalah 5 ampere ya. Jadi arusnya adalah 2,5 ampere. Nah, setelah itu bisa kita gunakan hukum Ohm, R sama dengan V bagi I, V-nya dari sini dan I dari sini. Maka kita dapatkan 5 dibagi 2,5 adalah 2, satuannya Ohm. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Demikian pembahasan mengenai ampermeter dan voltmeter pada bab listrik dinamis fisika kelas 12. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, sampai di sini terus semangat belajar, jangan cepat menyerah ya. Terima kasih.